Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Zulfan Maulana. Saya dari kelas 10 IPA 8, kelompok 5 Makalah Batik Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah dan perkembangan batik Cirebon dan juga motif atau corak batik Cirebon. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Amar Zulfan Maulana. Yang kedua, Muhammad Anwar Hidayat. Yang ketiga, Maya Nur Afifah. Yang keempat, Muhammad Nabil. Nah, masuk ke materi. Awal mulanya masuk batik Cirebon itu dibawa oleh pemuka agama Islam bernama Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Menurut sejarahnya, batik Cirebon ini awal mulanya dari Pelabuhan Muara Jati yang kita sebut sekarang itu Cirebon, dijadikan tempat persinggahan para pedagang asing, dimulai dari bangsa Arab, bangsa Tiongkok, bangsa India, dan bangsa Persia. Kemudian para pedagang tersebut menciptakan pencampuran kebudayaan termasuk batik Cirebon. Seperti pada misalnya motif batik Trusmi. Motif batik tersebut diciptakan oleh Ki Buyut Trusmi. Ki Buyut Trusmi sendiri adalah teman dari Sunan Gunung Jati dan juga merupakan seorang pemuka agama Islam. Mereka berdua menyebarkan agama Islam di desa Trusmi dan juga mengajarkan keterampilan membatik. Kemudian desa tersebut disebut dengan desa batik. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang motif batik dari Cirebon. Motif batik Cirebon yang sering kita jumpai itu ada dua. Yang pertama motif batik Megamendung, yang kedua motif batik Nagasilam. Motif batik Megamendung itu motif batik yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Cina. Namun memiliki perbedaan. Perbedaannya itu adalah motif batik dari Cina itu memiliki garis awan yang berbentuk bulat, sedangkan motif batik Megamendung ini memiliki garis awan yang berbentuk lancip, lonjong, dan segitiga. Kemudian motif batik Nagasilam. Motif batik Nagasilam ini tidak jauh beda dari motif batik Megamendung tersebut, tetapi memiliki perbedaan. Perbedaannya dicampur oleh kebudayaan dari India. Nah, motif batik Nagasilam ini tersendiri memiliki makna, yaitu peperangan antara kebaikan dan kejahatan untuk mencapai suatu kemakmuran. Motif batik Cirebon itu memiliki warna dasar. Warna dasarnya yaitu warna hitam, kuning, dan warna dasar kain krem. Sedangkan motif batik lainnya memiliki warna biru, merah tua, hitam, dan warna dasar kain krem atau gading. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya bisa saya serahkan langsung ke rekan saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Afifah. Cara membuat batik Cirebon. Proses pembuatan batik Cirebon dapat memakan waktu sampai dengan 1,5 bulan dan terdapat sedikit 5 tahap untuk menyelesaikan sebuah kain batik. Terdapat 5 tahap belum termasuk proses penjemuran kain batik hingga kering. Proses pertama diawali dengan rengreng. Rengreng adalah tahap gambar sketsa digambar pada kain putih menggunakan pensil atau alat tulis halus lainnya. Fungsinya hanya untuk membuat garis pandu dan menampilkan sekilas motif kain. Setelah rengreng dilanjut dengan proses ere-ere. Garis-garis sketsa yang sudah digambar tadi dipertebal dan diberi detail tambahan dengan cantring. Alat untuk menggambar batik. Tinta batik disebut dengan malam. Indonesia memang sudah terkenal akan budayanya yaitu batik. Salah satunya adalah batik Cirebon. Sejarah batik Cirebon
terkait eratnya dengan proses asimilasi atau pertukaran budaya serta tradisi sekaligus. Semua itu terjadi sejak Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cirebon pada abad ke-16. Menurut budayawan, sejarah batik Cirebon berawal ketika pelabuhan Muara Jati, kini disebut Cirebon, dijadikan tempat persinggahan dan perdagangan asing seperti Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Masuknya para pedagang asing ini kemudian menciptakan asimilasi dan akulturasi beragam budaya, menghasilkan banyak tradisi baru seperti batik Cirebon. Batik pesisir dipengaruhi oleh Cina. Motifnya lebih bebas, melambangkan kehidupan masyarakat pesisir yang egaliter. Motifnya banyak ditandai dengan gambar fauna dan flora seperti binatang laut, ikan, pepohonan, dan daun-daunan. Dua motif Cirebon yang terkenal adalah corak singa wadas dan megamendung. Motif singa wadas adalah corak resmi Kesultanan Cirebon yang memperlihatkan bentuk singa dari keraton Kasepuhan. Motif ini berwarna coklat, hitam, dan krem. Motif megamendung berbentuk awan yang menggumpal-gumpal yang biasanya dibingkai pada gambar utama. Motif ini berwarna merah, biru, violet, dan keemasan. Motif batik Cirebon lainnya adalah motif ayam alas, kapal tandas, dan Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil. Perajinan batik khas Cirebon harus menjual langsung hasil karya mereka keliling hingga Jakarta. Kini arus penjualan batik memudahkan mereka mendapatkan keuntungan karena jumlah pengunjung di daerah sentra batik semakin ramai. Omzet mereka terbatas karena sulitnya memasarkan hasil kreasi batik tersebut. Menurut dia, untuk mendapatkan modal kembali kesulitan, tapi kini perajinan mudah meraih untung sehingga usaha batik semakin diminati masyarakat. Tsunami Kabupaten Cirebon. Usmanto, pemilik rumah batik Tsunami Cirebon, mengaku penjualan batik semakin menjanjikan karena permintaan berbagi busana batik cukup tinggi. Sentra batik mulai dikenal oleh pengunjung sehingga memudahkan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Hidayat dari 10 IPA 8 kelompok 5 Batik Cirebon. Jadi kesimpulannya adalah batik merupakan salah satu kekayaan warisan budaya Indonesia. Batik adalah sebuah proses menahan warna menggunakan kain lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Di Indonesia banyak beragam jenis dan corak batik. Salah satunya adalah batik tulis. Di antara beragam motif batik, yang paling mahal adalah batik tulis. Karena batik tulis membutuhkan kreativitas tangan manusia untuk membuatnya. Selain itu, batik tulis banyak diburu orang-orang walaupun harganya mahal. Contoh motif batik Cirebon. Yang pertama adalah motif batik Megamendung. Yang kedua adalah motif batik Paksinaga Liman. Yang ketiga adalah motif batik Singapayung. Yang keempat adalah motif batik Cirebon Company. Yang kelima adalah motif batik Cirebon Singo Barong. Dan yang terakhir adalah motif batik Sawat Pengantin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.